Tokoh yang satu ini memecahkan rekor sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI. Disebut-sebut sebagai putri mahkota PDI Perjuangan yang mulai mengepakkan sayap dalam kontestasi Pilpres 2024. Bagaimana kemudian tokoh ini menjawab beragam isu politik seputar pemilu 2024? Sudah bersama saya hari ini Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Apa kabar? Baik, alhamdulillah, terima kasih Mbak Puan sudah meluangkan waktu untuk CNN Indonesia di tengah kesibukan sela-sela mempersiapkan Interparliamentary Union Forum. Kita sekarang ada di Bali untuk mengikuti sidang IPU ya Mbak ya. Masyarakat belum banyak yang tahu sebetulnya Mbak Puan dan juga belum aware soal forum sidang IPU ini. Seberapa penting sebetulnya sidang IPU terhadap Parlemen Indonesia Mbak? Ya, Interparliamentary Union ini terdiri dari 178 anggota di seluruh dunia. Dan ini sekarang sidang yang 144 ada di Bali, Indonesia, dan alhamdulillah Indonesia bisa menjadi tuan rumah dari IPU yang sekarang ini. Ya, bahwa apa pentingnya, kemudian kenapa kita harus menjadi penyelenggara ini sangat penting. Karena Indonesia harus bisa ikut berperan di dunia internasional, berperan di global, bukan hanya parlemen di Indonesia saja atau hanya di dalam negeri, tapi juga di dunia internasional. Dan di event IPU ini tentu saja 178 negara itu membicarakan isu-isu yang tentu saja sedang hangat dibahas di internasional. Dan saat ini yang akan dibahas di IPU 144 itu terkait dengan climate change dan tentu saja pandemi COVID-19. Agendanya berarti climate change dan juga pandemi COVID-19. Tapi kalau agenda spesifik yang ingin dibawa oleh DPR RI, Parlemen Indonesia dalam forum IPU ini apa sih Mbak selain dua itu? Tentu saja dua hal tersebut dan satu lagi ada terkait dengan women parliamentarian, yaitu bagaimana peran perempuan-perempuan khususnya Parlemen Indonesia di dunia internasional. Dan sekarang ini kan alhamdulillah di Indonesia ini ada ketua DPR pertama perempuan yang termuda yang bisa menjadi sekarang, karena sekarang jadi tuan rumah di Indonesia, saya juga menjadi presiden assembly-nya di IPU. Dan alhamdulillah juga saya juga ingin menunjukkan bahwa saat ini di DPR RI itu sudah ada 21,6% kalau nggak salah 123 orang anggota DPR perempuan. Itu suatu hal yang sangat membanggakan buat Indonesia. Mbak, ini kan hampir 3 tahun Mbak Puan menjabat sebagai Ketua DPR RI perempuan pertama. Ini di tengah pandemi. Pasti banyak masalah, banyak negosiasi-negosiasi yang mungkin alot begitu ya Mbak ya. Banyak nggak sih sebetulnya yang meng-underestimate Mbak Puan ataupun meremehkan gitu? Karena kan mayoritas politik kita itu didominasi oleh kaum laki-laki begitu Mbak. Ada nggak sih yang suka underestimate gitu? Oh, menurut kamu gitu ya? Itu menurut versi banyak orang Mbak gitu. Karena kan jumlahnya banyak laki-laki. Ya saya harapan saya tidak. Tapi kalau ada ya kan pro kontra itu biasa. Dan nggak mungkin juga saya bisa menyenangkan hati semua orang. Tapi yang penting saya kerja-kerja, saya lakukan hal-hal yang ada di DPR sebagaimana mekanismenya. Saya juga ingin membuat lembaga DPR itu menjadi lembaga yang berwibawa, modern dan terbuka. Modern itu apa sih maunya gitu. Saya mau tuh DPR itu sekarang secara bertahap tuh sudah mulai paperless misalnya. Kemudian saya maunya green, jadi saya kurangi tuh penggunaan plastik. Misalnya minuman itu pakai botol ya, simple-simple kayak begitu. Dan kenapa saya mau juga DPR itu terbuka. Saya membuka ruang publik untuk bisa masuk memberikan masukannya terkait dengan isu-isu yang penting yang ada di DPR. Dan saya mau DPR itu menjalankan semua legislasi, penganggaran dan pengawasannya itu secara profesional. Jadi mekanisme harus dijalankan secara baik dan benar, jangan ada kegaduhan. Kan alhamdulillah kan selama 3 tahun ini tidak ada kegaduhan di DPR, cukup kondusif. Semuanya bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, gotong royong, dan nggak ribut-ribut lah. Kita semua tuh
alhamdulillah merasa kompak. Kalaupun ada dinamika yang namanya politik kan, tapi semua hal yang kemudian dilaksanakan di DPR bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi itu aja. Saya berusaha menjalankan amanah ini sebaik-baiknya dan menjaga wibawa lembaga DPR untuk jadi lebih baik kinerjanya. Artinya mematahkan stigma bahwa perempuan juga bisa memimpin lembaga yang mayoritas isinya laki-laki begitu ya Mbak ya? Alhamdulillah maunya seperti itu. Maunya seperti itu. Mbak Puan, tadi kan Mbak Puan sempat sebutkan ya bahwa dalam masa 2019 ke 2024 ini ada 123 politisi perempuan yang berada di Senayan. Memang ini belum memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30%. Tapi dari kacamatanya Mbak Puan, kalau melihat 123 politisi perempuan ini sudah bisa mewakili aspirasi perempuan di Indonesia dalam produk legislasi? Paling tidak sudah perempuan-perempuan di parlemen itu sudah cukup mewarnai. Walaupun ya kuota 30% itu belum terpenuhi. Saya sih berharap ke depannya ini bukan hanya 30%, bahkan lebih dari 30% perempuan-perempuan Indonesia itu bisa berkiprah di dunia politik. Dan ya di DPR sudah cukup mewarnai, jadi kalau di mana-mana, di komisi, di AKD, itu semuanya sudah ada perempuannya. Saat Mbak Puan menjadi ketua DPR dan 123 politisi perempuan ada di gedung DPR begitu ya, ada harapan besar ya Mbak bahwa rancangan undang-undang tidak pidana kekerasan seksual RUU TPKS yang sudah terombang-ambing selama 6 tahun ini kemudian bisa disahkan. Tapi kok kayaknya negosiasinya alot sekali. Kenapa sih Mbak penyebabnya yang menyebabkan ini menjadi sangat buntu dan sulit sekali untuk disahkan? Menurut saya sih nggak buntu ya, kan di periode saya akhirnya alhamdulillah ini bisa disahkan. Dan hanya tidak dalam waktu yang katanya 6 tahun itu kan, saya aja baru menjabat sebagai ketua DPR aja 3 tahun. Artinya nggak sampai 3 tahun, bahkan baru dibahas tuh tahun 2021, kembali masuk ke prolegnasnya tahun 2021, dan kemarin tahun 2021 lagi kemudian kita bisa mensahkan di rapat paripurna. Kenapa kemudian belum dibahas juga? Karena ya ini masalah teknis aja, mekanisme saya kan yang juga ada di depan meminta supaya segera undang-undang RUU TPKS ini bisa segera dibahas. Tapi saya juga tidak mau menerjang atau kemudian melompati mekanisme yang ada. Karena ada proses mekanisme ya, seperti misalnya rapat pimpinan, rapat badan musyawarah, kemudian ada surat menyurat antara ketua DPR dengan presiden atau pemerintah dengan DPR gitu kan. Itu semua sudah selesai dan sekarang dalam masa sidang ini akan mulai dibahas. Anda bisa jamin nggak bahwa RUU TPKS ini bisa disahkan sebelum Anda berakhir di 2024? Insya Allah optimis. Optimis bisa disahkan ya. Itu janjinya ketua DPR perempuan pertama dalam sejarah Parlemen Indonesia ya, harus bisa disahkan RUU TPKS. Dan yang paling penting aja ini bukan masalah harus cepat atau harus buru-buru, tapi yang paling penting adalah ini bermanfaat untuk mencegah dan melindungi korban-korban kekerasan khususnya perempuan dan anak. Jadi kita buru-buru tapi kemudian nanti misalnya di judicial review oleh MK atau kemudian ada elemen masyarakat yang merasa banyak sekali masukan-masukan mereka yang tidak masuk dalam niat baik tujuan bahwa RUU ini bisa bermanfaat buat melindungi dan mencegah kekerasan yang ada di Indonesia. Jadi lebih baik alon-alon asal kelakon. Iya, tapi nggak boleh juga terlalu alon gitu. Mbak Puan, ini kan tadi Mbak sempat bilang ya bahwa yang namanya dinamika di politik itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Kita pengen tanya bagaimana sih kemudian bernegosiasi dengan 575 anggota DPR dari 9 fraksi. Susah nggak sih menyatukan banyak kepala ini dari 9 fraksi? Yang harus dipahami 9 fraksi itu adalah perwakilan dari 9 partai politik yang ada di Indonesia yang mempunyai keterwakilan di DPR RI, artinya nasional. Jadi semua hal yang kemudian menjadi satu persetujuan, menjadi kebijakan, apakah itu setuju tidak setuju, tentu saja di DPR itu diwakili oleh pimpinan fraksi. Jadi ya kalau kemudian harus ada lobby-lobby, itu dilakukan oleh pimpinan fraksi yang nantinya sesuai mekanismenya hasil dari pimpinan fraksi itu dibawa ke komisinya yang nantinya juga akan komunikasikan kepada pimpinan DPR. Jadi apa yang menjadi keputusan itu adalah keputusan bersama kita yang tentu saja prosesnya itu sudah dalam proses tingkat 1. Kalau tingkat 1 sudah selesai, baru masuk tingkat 2 dan lain sebagainya. Jadi ya bahwa ada dinamika, namanya politik, kalau nggak ada dinamika ya nggak seru. Tapi yang penting kami insya Allah sudah bersepakat bahwa semuanya itu harus dibicarakan bersama, musyawarah dan mufakat untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi anaknya Bu Megawati, Soekarno Putri, cucunya Bung Karno itu memberikan privilege saat melakukan negosiasi politik Mbak, atau nggak berpengaruh sama sekali Mbak?
ini bukan anaknya Megawati Soekarno Putri, ini ketua DPR Iya. yang memimpin satu lembaga yang sejajar secara undang-undang dengan presiden, gitu kan. Iya. Jadi orang mungkin melihat saya ya kebetulan ketua DPR-nya anaknya Ibu Mega, tapi yang saya lihat juga bahwa ya secara ketua DPR saya yang membawahi lembaga ini. Jadi setelah semua proses itu dilakukan, ya tentu saja nanti suara dari ketua DPR tentu saja akan dilihat sebenarnya seperti apa. Oke. Jadi nggak ada kaitannya antara keturunan begitu ya dengan cara bernegosiasi secara politik begitu ya Mbak ya. Karena kan nggak bisa memilih memang ya. Jadi bagaimana proses yang membentuk mental kita begitu ya Mbak ya. Ya kan saya nggak bisa milih, saya dilahirkan oleh ibu yang mana atau siapa atau kakek saya itu siapa ya. Alhamdulillah saya sudah bisa lahir dari keluarganya Bung Karno. Oke. Sering curhat nggak sih Mbak sama Ibu kalau misalnya sedang buntu? Karena kan Ibu Mega punya pengalaman yang sangat panjang dan Mbak Puan dulu juga pernah cerita bahwa sering mengikuti perjalanan politiknya Ibu karena mungkin kalau sedang menemui kebuntuan curhat ya layaknya ibu dan anak lah Mbak gitu. Ya sebagai ibu dengan anaknya pastilah curhat, kalau nggak ada curhat ibu dan anak. Oh ya saya manusia biasa ya, saya manusia biasa loh, perempuan biasa juga ya. Yang nggak mungkin alhamdulillah masih punya seorang ibu yang punya pengalaman yang banyak, ya itu harus saya manfaatkan dong pengalaman-pengalamannya. Tapi juga yang harus saya pahami juga, ibu saya yang melahirkan saya ini, perempuan yang melahirkan saya ini ketua umum saya. Jadi kadang-kadang bukannya kemudian saya harus terpengaruh atau iya saja dengan apa yang menjadi keputusan dari ketua umum saya, namun justru inilah kesempatan untuk kita bisa berbagi curhat kalau sudah memposisikan dirinya ketua umum dengan ketua DPR, bahwa ini loh situasi kondisi di DPR, di politik seperti ini. Jadi bagaimana ketua umum kemudian menyikapi terkait dengan hal ini. Tapi kan kalau ibu dan anak ini gimana ya, santai lah gitu loh. Tapi sering berbeda pendapat nggak sama Ibu? Sering ya? Antara posisinya sebagai ketua DPR dan ketua umum PDI Perjuangan banyak perbedaan pendapat? Sering ya? Banyak. Berantemnya gimana Mbak? Ya seru. Seru ya? Ya karena itu kan salah satu proses yang membuat saya adalah bagaimana kemudian mengasah jiwa atau pemikiran saya terkait dengan apa yang pernah Ibu alami. Tapi kan kemudian saya bilang ya ini kan harus disesuaikan dengan zaman dan lain-lain sebagainya. Jadi dan alhamdulillah ibu saya juga bisa menerima pendapat-pendapat saya. Jadi ya seru. Oke, banyak perbedaan pendapat dalam politik antara ibu dan anak, antara ketua umum PDI Perjuangan dengan ketua DPR RI. Apakah itu juga termasuk dalam penundaan pemilu dan juga kontestasi Pilpres? Nanti kita akan bahas Mbak, semakin panas seperti cuaca di Bali, tapi nanti kita akan santai-santai di pinggir pantai bersama Mbak Puan sambil bicara lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di special interview bersama dengan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Special Interview bersama saya Rifana Pratiwi dan saya masih bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani. Mbak Puan, kita lanjutkan lagi perbincangannya, semakin panas seperti cuaca Bali, tapi kita untuk menghangatkan ataupun mendinginkan kita di pinggir pantai karena topiknya semakin panas nih Mbak, soal pemilu. Nah, ini kan belakangan ya Mbak Puan ya, ada 3 ketua umum partai koalisi, mitranya PDI Perjuangan, pendukungnya Pak Jokowi Maruf, Ketua Umum PKB, kemudian Ketua Umum Golkar, Ketua Umum PAN, mengusulkan penundaan pemilu 2024. Nah ini kan kemudian menimbulkan kegaduhan di publik ya Mbak ya, dengan berbagai macam alasan yang mereka lontarkan. Sebagai Ketua DPR, posisi Mbak Puan sangat krusial ya. Anda menilainya usulan dari 3 ketum parpol ini seperti apa? Sebagai Ketua DPR sudah jelas bahwa pemerintah, DPR dan KPU sesuai dengan mekanismenya sudah menyetujui dan menyepakati pemilu tahun 2024 itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Udah titik. Tapi sikap PDIP ini masih mungkin berubah atau tetap Mbak? Ya untuk kemudian merubah, tidak menyepakati dan lain-lain itu kan ada mekanisme yang harus dilakukan. Untuk menyetujui pemilu tahun 2024 saja harus tanggal 14 Februari 2024 itu mekanismenya panjang. Ada perdebatan, ada diskusi, ada berapa kali rapat-rapat di DPR yang harus menyepakati, bahkan sempat diskors karena
tanggal yang disepakati oleh DPR dengan tanggal yang disepakati oleh pemerintah tidak ada kesepakatan dan lain-lain sebagainya. Jadi ya setelah disepakati kemudian disetujui dan bahkan disahkan bahwa DPR, pemerintah dan KPU menyetujui tanggal 14 Februari 2024 itu harus ada penyelenggaraan pemilu, ya itu yang kita sepakati. Jadi jalan terus dengan kesepakatan yang sudah dibuat oleh 9 fraksi di DPR. Iya. Mbak Puan, informasi yang kami dapatkan Ibu Megawati sekitar 2 minggu yang lalu mengumpulkan anggota DPR RI dari PDI Perjuangan dan juga DPP, pengurus DPP. Di situ kemudian Ibu memberikan instruksi soal sikap tegas PDI Perjuangan menolak penundaan pemilu. Itu betul, Mbak? Jadi memang ada satu rapat yang disampaikan bahwa menurut instruksi Ketua Umum bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan kesepakatan DPR dan pemerintah ya segera dilaksanakan, bahwa pemilu akan dilaksanakan tanggal 14 Februari ya itu kan sudah clear bahwa kami kemudian mentaati mengikuti tak semua kesepakatan tersebut sesuai dengan tahapannya untuk ditindaklanjuti oleh fraksi PDI Perjuangan yang ada di DPR. Tapi betul nggak sih Mbak bahwa instruksi yang diberikan oleh Ibu Megawati itu menanggapi ataupun karena Ibu Megawati mendengar ada perpecahan ataupun perbedaan pendapat di internal PDIP soal penundaan pemilu. Jadi ada yang bergerak sendiri mendukung penundaan, kemudian ada yang ikut perintah dari Sekjen dan juga Ketua Umum. PDI Perjuangan solid, itu yang harus saya sampaikan, bahwa kita semua mengikuti apa yang menjadi arahan Ketua Umum. Kalau kemudian ada gimmick-gimmick, ada dinamika di lapangan, itu kan mungkin itu suara pribadi, tidak menjadi suara resmi partai atau kemudian suara resmi fraksi DPR, PDI Perjuangan yang ada di DPR. Jadi ya yang didengar ya yang resmi saja. Yang didengar yang resmi saja dari Ketua Umum, dari Sekjen DPP dan juga dari Ketua DPR RI, begitu ya Mbak ya. Tapi ini begini ya, Mbak, banyak informasi yang juga kita dengar bahwa untuk bisa menunda pemilu dan juga memperpanjang masa jabatan presiden itu pintunya yang paling legal, paling aman adalah melalui amandemen konstitusi. Seperti kita tahu bahwa PDI Perjuangan kan juga berusaha untuk menggolkan amandemen konstitusi untuk menetapkan pokok-pokok haluan negara ataupun PPHN. Kalau kemudian konsensus partai ini tercapai, kemudian mereka ingin barter, oke, PDIP boleh dapat PPHN melalui amandemen konstitusi dan kami dapat perpanjangan ataupun penundaan pemilu. PDIP nggak masuk angin, Mbak? Ini harus dibedain nih urusannya antara GBHN plus penundaan. Jangan menjadi satu kesatuan, karena tujuan dari apa yang menjadi cita-cita PDI Perjuangan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar itu hanya satu pasal saja yang terkait dengan garis besar haluan negara dengan cita-cita bahwa kelangsungan kepemimpinan pemerintah terkait dengan kebijakan besar itu harus bisa diselenggarakan dan diteruskan oleh siapapun yang kemudian menjadi pimpinan negara, sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara itu bisa berkesinambungan, titik. Jadi kalau kemudian ada wacana lain jangan disamakan atau diikut sertakan dalam cita-cita PDI Perjuangan awalnya nih. Karena ini dua hal yang sangat berbeda. Dan untuk bangsa dan negara, konsensus itu tidak bisa kemudian dibarter begitu saja. Karena ini beda sekali, urusan ke masa depan bangsa plus untuk satunya lagi penundaan kekuasaan. Jadi ya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan garis-garis besar haluan negara. Memang PDI Perjuangan sampai saat ini kita akan cooling down dulu karena belum waktunya di masa pandemi Covid seperti ini, bahwa pemerintah bangsa ini masih menghadapi situasi yang sangat besar, masalah yang sangat besar. Jadi kita fokus saja lah bagaimana Covid ini segera berakhir, ekonomi bangkit, pemulihan ekonomi, pemerintah ini bisa menjalankan yang menjadi tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya sehingga meninggalkan legacy yang utuh bagi bangsa dan negara ini. Tapi terkait dengan penundaan dan lain-lain sebagainya, ya saya sebagai Ketua DPR tentu saja menyampaikan bahwa ya itu tadi secara resmi DPR, pemerintah dan KPU sudah menyetujui bahwa kita ini akan melaksanakan pemilu tanggal 14 Februari 2024. Kan tidak bisa kemudian mau hari ini setuju, besok enggak, setuju lagi. Itu mekanismenya panjang. Jadi ya kita harus hormati hasil keputusan kita di lembaga resmi yang diakui dan tentu saja sesuai dengan undang-undang dan konstitusinya. Jadi PDIP nggak akan ngotot untuk amandemen PPHN begitu ya, kalau kemudian nanti di tengah jalan ada yang membonceng soal penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan? Enggak.
Lebih baik mundur. Bukan mundur, tapi kita lihat timing yang tepat. Dan tidak bisa kemudian hal-hal lain itu dijadi satu dengan hal ini. Ini masalahnya buat kami itu ada bagaimana kesinambungan bangsa dan negara ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kalau ini kan urusan 5 tahun sekali nih, dan sesuai undang-undang kan sudah jelas bahwa periode masa jabatan presiden itu memang hanya 2 kali. Untuk menggoyang sikap PDIP itu menawari Puan Maharani sebagai wakil presiden penggantinya Pak Ma'ruf Amin. Itu juga saya bingung ya, caranya di mana ya? Mbak Puan, ada juga yang bilang, ya, informasi yang beredar selain barter amandemen konstitusi PPHN untuk menggoyang sikap PDIP itu menawari Puan Maharani sebagai wakil presiden penggantinya Pak Ma'ruf Amin. Kalau nanti konsensus ini tercapai, kemudian agar PDIP mau, Mbak Puan jadi wapres saja penggantinya Pak Ma'ruf Amin, sehingga PDIP mau setuju penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Itu juga saya bingung ya, caranya di mana ya, caranya pakai apa ya gitu kan. Karena di aturannya nggak ada kayak begitu. Jadi dua periode, setiap periode itu ada mekanismenya dan aturannya sesuai dengan undang-undang. Kemudian mau ganti-ganti seenaknya itu dari mana aturannya, saya belum tahu. Coba kasih tahu saya aturannya kayak gimana. Kok terlalu gampang kemudian mengganti dan menego sesuatu hal yang sangat luar biasa. Tapi kan ini politik ya Mbak, apa saja bisa terjadi. Dan itu kan saya juga baru dengarnya, itu kan katanya dan hanya ada di media. Ya betul atau enggak? Katanya ada satu orang menteri yang memberikan bocoran A1. Sebutin menterinya siapa. Tapi di lobi nggak? Enggak lah. Pernah ada tawaran dan itu langsung nggak nyampe ke Mbak Puan? Mbak Puan jadi wapres deh, gantiin Pak Ma'ruf Amin. Asal PDIP setuju. Sampai 2024 tuh wapresnya masih Pak Ma'ruf. Udah itu aja. Jadi nggak pernah ada yang datang? Nggak ada yang datang. Menteri-menteri nggak ada yang datang? Kalau dia mau datang, coba ayo datang saya. Berani nggak datang? Gitu. Jadi nggak ada yang datang ya Mbak? Nggak ada yang datang. Karena ini sikap PDI Perjuangan katanya menjadi penentu. Jadi semua pemilu 2024 ini nasibnya ada di PDI Perjuangan. Kalau PDIP berubah sikap, maka demokrasi kita dalam bahaya. Jadi sikap PDIP ini sangat ditunggu Mbak. Ya sikap PDIP itu sudah jelas bahwa kita akan menghormati semua keputusan yang resmi sudah disepakati oleh lembaga dan undang-undang yang kemudian mengaturnya, dan kita akan lakukan tahapan-tahapan pemilu sesuai dengan aturan dan mekanismenya, akan ditindaklanjuti oleh AKD yang ada di DPR sehingga sampai rencana pemilu, tahapan pemilu, anggaran pemilu itu kan nanti akan dibahas bersama-sama dengan DPR. Dan ya insya Allah kita sama-sama doakan semoga pemilu tahun 2024 yang akan dilaksanakan tanggal 14 Februari bisa berjalan aman, lancar, jujur, adil, dan berguna, bermanfaat bagi bangsa. PDIP udah siap banget nih kayaknya ikut pemilu. Udah siap dan yakin menang Mbak? Amin, insya Allah. Ini Mbak bicara soal menteri, tadi Mbak Puan udah mention ya salah satu menteri yang nggak disebut namanya, tapi saya sebut aja namanya ya. Ada salah satu menteri koordinator Pak Luhut Bin Sarpanjaitan sudah bicara kemana-mana mengklaim bahwa hasil big data yang dimiliki oleh Pak LBP ini menunjukkan percakapan di media sosial 110 juta orang, yang mayoritas 60% kemudian mendukung penundaan pemilu dan 40% kemudian menolak penundaan pemilu. Anda percaya nggak dengan klaim itu? Pertama, saya belum pernah lihat big datanya. Dan yang kedua, kalau kemudian PDI Perjuangan diklaim menjadi salah satu bagian dari 110 juta masyarakat itu, mana datanya? Karena data kami tidak menyatakan seperti itu. Itu aja. Datanya PDI Perjuangan, konstituennya PDI Perjuangan yang puas 70% terhadap kinerjanya Pak Jokowi, menunjukkannya seperti apa Mbak? PDI Perjuangan itu mengikuti apa yang menjadi aturan dan undang-undang yang ada. Jadi apa yang menjadi pernyataan secara resmi dari PDI Perjuangan, ya itulah yang seharusnya diikuti oleh seluruh orang yang menamakan dirinya itu, apakah konstituen, apakah kader, ataukah kemudian simpatisan dari PDI Perjuangan, itu aja. Tapi hasil big data yang diolah oleh internal DPP PDI Perjuangan memang menunjukkan hasilnya sama dengan hasil survei yang lain, bahwa kita mayoritas menolak. Kita punya survei, saya nggak bisa bilang bahwa ini sama seperti hasil survei yang dibikin Pak Luhut ya. Tadi kan disebutin Pak Luhut atau big data seperti apa. Tapi kita kan juga punya data-data yang menyatakan berapa sih sebenarnya konstituen kita, berapa pemilih kita, yang mana ya seharusnya mereka itu yang mengikuti apa yang menjadi instruksi dan keputusan dari DPP partai. Oke. Mbak Puan kan udah cukup lama ya di politik ya. Menurut Anda pihak-pihak yang ingin
penundaan pemilu, pihak-pihak yang ingin memperpanjang masa jabatannya Pak Jokowi itu memang ada di sekelilingnya Pak Jokowi ya? Ya mungkin saja, bisa saja karena ya mungkin dengan menunjukkan data, kemudian menyatakan bahwa Indonesia masih butuh Pak Jokowi, atau kemudian Indonesia masih membutuhkan pemimpin yang sekarang dalam masa sulit yang seperti ini karena pandemi COVID yang masih ada dan lain-lain sebagainya. Ya itu mungkin saja, tidak mungkin seorang presiden itu sepertinya terkungkung sendiri, nggak punya teman atau nggak punya lingkungan yang datang dari berbagai macam kalangan lah. Okay. Itu sih menurut saya namanya lingkungan presiden itu ya pasti semuanya mau deket presiden. Okay. Dan semuanya bisa memberikan masukan ataupun kemudian memberikan data atau hal-hal yang menurut yang bersangkutan itu akan mempengaruhi presiden. Okay. Tapi Mbak Puan menyayangkan nggak sih bahwa orang-orang di sekitarannya Pak Jokowi ataupun lingkarannya Pak Jokowi ini memberikan masukan yang mungkin saja menjerumuskan Pak Jokowi karena kenyataannya konstitusi harus ditaati begitu? Yang saya bisa sampaikan adalah saya meyakini bahwa Presiden Jokowi itu pasti mempunyai keteguhan hati untuk bisa menjaga apa yang menjadi amanah dan amanat yang diberikan kepada rakyat Indonesia yang memilih pada satu periode pertama dan periode kedua untuk bisa menjaga hal tersebut sampai masa berakhirnya tahun 2024 itu. Okay. Dan boleh saja orang memberikan masukan, boleh saja orang memberikan data, tapi ya itu kembali lagi kepada Presiden Jokowi. Dan Pak Presiden juga kan sudah menyatakan orang-orang yang kemudian ingin mengatakan bahwa akan ada penundaan atau perpanjangan itu adalah orang-orang yang menjerumuskan beliau. Jadi saya meyakini hal itu. Oke. Kabarnya sudah ada pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi membicarakan soal penundaan pemilu. Oh masa sih, saya kok belum dengar sih. Ada juga lihat-lihat tanaman. Oh nggak ada. Jadi pas lihat-lihat tanaman itu nggak ada bisikan-bisikan begitu? Ya mungkin banyak bisikan tapi kan rahasia. Oke. Tapi pada saatnya nanti Ibu Megawati akan menyampaikan sikapnya kepada Presiden Jokowi bahwa harus taat konstitusi, bahwa ini adalah dasar negara. Ya bukan pada saatnya, saya rasa kalau ada kesempatan itu yang akan disampaikan oleh Ibu Mega karena apapun ya Ibu Mega yang pernah kemudian menjadi presiden, wapres akan memberikan masukan yang baik dan positif pada Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi jangan sampai kemudian terlena atau kemudian salah jalan lah. Kan di Indonesia ini kan budaya saling menghormati, menghargai apalagi kepada yang lebih tua kan itu suatu hal yang menurut saya harus selalu dilakukan siapapun dia. Apakah itu presiden, apalagi presiden gitu kan, yang mendengar masukan pada orang yang pernah punya pengalaman dan pernah menjadi presiden. Buat saya itu adalah suatu hal yang harusnya menjadi satu hal yang sangat penting. Dan semoga Pak Jokowi mendengar ya masukan dari pendahulunya itu ya dari Ibu Mega. Tapi Mbak Puan begini ya, salah satu alasan orang-orang ini menginginkan penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden itu adalah karena mereka khawatir proyek ibu kota negara ini akan mangkrak ya, tidak selesai kalau Pak Jokowi tidak diperpanjang. Anda juga mendengar itu nggak? Saya dengar di berita dan ada juga orang-orang yang mengatakan seperti itu. Tapi kan ya inilah, itu kan satu tantangan komitmen pemerintahan sekarang ini bahwa sudah mempunyai satu itikat baik, satu keinginan atau niat baik untuk bisa membuat satu ibu kota baru yang ada di Kalimantan, Pasir Penajam Utara, sehingga masyarakat yang ada di luar Jawa itu tidak menjadi Jawa sentris saja tapi menjadi Indonesia sentris. Artinya pemerataan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, pemerataan sosial ekonomi, budaya, politik itu bisa kemudian tersalurkan juga di wilayah di luar Jawa gitu kan. Nah, saya rasa ini tantangan dan komitmennya buat pemerintah yang sekarang bahwa sudah mempunyai cita-cita tersebut segera lakukan sesuai dengan apa yang menjadi cita-citanya. Bahwa itu bisa diselesaikan atau tidak bisa diselesaikan itu kan masih panjang. Dan kita semua juga memahami bahwa membangun satu ibu kota baru walaupun DKI Jakarta itu tidak ditinggalkan tentu saja butuh waktu yang panjang. Tentu saja ini harusnya sudah dipertimbangkan dan dipikirkan matang-matang. Bahwa tidak mungkin membangun satu ibu kota baru itu hanya waktunya 5 tahun. Bahkan ini sekarang cuma 3 tahun gitu kan setelah disahkannya undang-undang tersebut. Jadi ya kita sama-sama bergotong royong, kita memberikan keyakinan kepada pemerintah bahwa ya tetap lakukan komitmen tersebut, buktikan kepada rakyat bahwa legacy ini bisa kita buktikan walaupun butuh waktu yang panjang. Mbak, kita sempat dengar loh
Mbak Puan ini salah satu pihak yang mengkhawatirkan proyek IKN ini kalau mangkrak kemudian tidak selesai dan berujung menjadi kasus korupsi. Jadi di awal-awal itu kami dengar Ketua DPR sangat concern sekali, Anda sangat khawatir bahwa proyek ini akan mangkrak dan menjadi kasus korupsi. Itu benar nggak Mbak? Ya betul, karena apapun ini proyek yang melibatkan banyak kementerian lembaga, bahkan banyak sekali permasalahan yang ada. Dan kalau kita lihat juga datang ke IKN, itu kan masih satu wilayah kabupaten yang semuanya itu masih hijau. Jangankan bicara pembangunan, bicara masalah tanah adat, bicara hayati, hewani dan lain sebagainya itu juga menjadi satu pertimbangan. Jadi memang masalahnya banyak, masalahnya rumit. Karena itu saya tentu saja ini sudah disepakati menjadi undang-undang, komitmen pemerintah tetap saja saya hargai dan saya mendukung untuk tetap adanya program IKN itu, tapi ya tentu saja akuntabilitas, keberlangsungan, kemudian bagaimana proses ini bisa berjalan sesuai dengan harapan rakyat semuanya itu harus tetap dijaga karena ya apapun tidak mungkin ini hanya dijaga oleh pemerintahan Pak Jokowi. Pemerintahan yang selanjutnya pun tentu saja harus bisa menjaga apa yang menjadi cita-cita ini. Oke, tapi di tengah situasi ekonomi kita yang belum stabil, beban APBN yang sangat berat, sebagai mitra kerja pemerintah, Mbak Puan tidak memperingatkan ataupun menyarankan agar berhati-hati karena kan ini investornya belum ada yang masuk ya Mbak. Artinya APBN kita akan terbebani oleh pembangunan IKN. Dari awal sebagai Ketua DPR saya sudah sangat concern, bahkan saya sudah menyampaikan kepada pemerintah hal-hal yang menjadi concern saya tadi yang seperti disampaikan, jangan sampai mangkrak, jangan sampai tidak akuntabilitas, anggarannya dari mana, uangnya dari mana, dan ya itulah masalahnya itu banyak sekali. Tapi saya juga menghargai komitmen dari pemerintah bahwa semua yang menjadi permasalahan itu akan ada solusinya. Jadi ya sekarang yang bisa saya sampaikan adalah kita dukung, kita hargai komitmen pemerintah, semoga cita-cita ini memang bisa berjalan untuk kebaikan bangsa dan negara. Oke, kembali lagi ke penundaan pemilu, kekhawatiran paling besar dari PDI Perjuangan kalau kemudian konsensus politik tercapai ya Mbak ya, partai-partai lain setuju, sementara PDIP nggak setuju, kemudian mereka setuju untuk penundaan pemilu melalui pintu amandemen konstitusi. Kekhawatiran PDI Perjuangan kalau itu terjadi apa Mbak? Ya pertama kan ada satu proses yang kemudian apakah ini sudah menjadi satu force major, maksudnya ada sesuatu hal yang sangat mendesak sehingga harus adanya amandemen terkait dengan penundaan pemilu. Biasanya kan penundaan pemilu itu kalau kemudian terjadi force major, apakah bencana nasional yang wah hebat sekali sehingga tidak bisa, atau terjadi hal-hal yang wah luar biasa sampai tidak bisa tertanggulangi sehingga harus ada penundaan. Apakah itu sudah terjadi? Kan sampai saat ini insya Allah jangan sampai terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja saya melihat bahwa sampai hari ini kalau kita melakukan itu, apakah kemudian ini akan tidak menjadi presiden ke depan jika suatu saat nanti kalau sudah terjadi pergantian-pergantian pemerintahan atau presiden kemudian merasa bahwa masih populer, masih dibutuhkan dan masih lain-lain sebagainya, itu kemudian ada perpanjangan lagi. Itu kan ini harus kita simak dan kita perhatikan baik-baik dan jangan juga kemudian ini kemudian merugikan rakyat. Gak ada jaminan ya Mbak ya, kalau sudah diperpanjang terus kemudian karena keenakan diperpanjang lagi. Mbak Puan, setelah ini kita akan bicara lebih dalam lagi soal kontestasi Pilpres 2024, kesiapannya seorang Puan Maharani seperti apa. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Special Interview. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Special Interview bersama Ketua DPR RI Puan Maharani. Mbak Puan, sekarang kita jalan santai di pasir, tapi ngomongnya tetap berat, ngomongin politik. Ya, kita lanjutkan ya Mbak ya. Mbak Puan, kalau kita lihat belakangan ini sering sekali Mbak Puan mengeluarkan pernyataan yang mengkritik, memberikan masukan yang agak keras Mbak kepada pemerintah. Seperti kita tahu bahwa Pak Jokowi kan kadernya PDI Perjuangan. Kenapa sih kok mengkritik kader sendiri? Lah sebagai fungsi pengawasannya kan DPR punya kewajiban untuk kemudian memberikan masukan kepada pemerintah agar dalam kinerjanya bisa lebih maksimal, bisa berbuat banyak untuk rakyat, dan itu merupakan fungsi pengawasan. Jadi kalau saya memberikan kritik membangun, saya rasa ya itu sah-sah saja karena kan walaupun ya Pak Jokowi itu adalah, kami ini adalah bareng-bareng sama di DPI Perjuangan, ya namun tetap saja kritik membangun itu tetap dibutuhkan dalam membangun bangsa dan negara. Mbak Puan, tadi kan Mbak Puan bilang ya bahwa
kritikan itu sebagai bentuk dari fungsi pengawasan karena Mbak Puan adalah mitra kerjanya pemerintah, mitra kerjanya presiden begitu. Bukan mitra kerja, kita sejajar sama sejajar, sama-sama. Tapi fungsinya punya tugas pengawasan. Oke. Tapi banyak yang bilang Mbak bahwa mengkritik kader sendiri, mengkritik Pak Presiden itu sebagai langkah untuk menaikkan elektoral, menaikkan popularitas. Bukan, betul itu nggak, Mbak? sebagai fungsi pengawasannya, karena memang tugas DPR itu sebagai fungsi pengawasannya itu adalah ya seperti itu, untuk kemudian mengecek kinerja pemerintah, bukan presiden loh ya, pemerintah. Kalau memang itu kemudian ada yang dirasa belum maksimal, ada yang dirasa memang harus diperbaiki, ya tugasnya adalah bagaimana kemudian anggota DPR termasuk pimpinan DPR dan ketua DPR itu menyampaikan aspirasi rakyat supaya pemerintah bisa bekerja lebih maksimal. Dan ini bukan teriakan atau kritik secara internal, ini antara fungsi pengawasan DPR kepada pemerintah. Nothing personal ya Mbak? Iya, nothing personal. Benar-benar truly profesional aja. Mbak, bicara soal elektabilitas, kalau kita lihat nih dari tahun lalu kita udah banyak banget ngelihat kalau misalnya di daerah-daerah, di jalan-jalan itu baliho-baliho bertebaran ya Mbak ya. Balihonya Mbak Puan gitu ya, terus kemudian spanduk dengan berbagai macam foto. Udah siap nyapres Mbak? Sekarang masih jadi ketua DPR. Tapi udah siap nyapres dong, meskipun sekarang jadi ketua DPR. Sekarang tetap jalanin dulu sebagai ketua DPR, tugasnya sebagai ketua DPR apa, kan nanti pemilu masih tahapannya tahun depan. Tahun depan lah baru kita bicara capres atau cawapres. Tapi itu adalah salah satu bentuk untuk sosialisasi menuju kontestasi Pilpres 2024 dong. Ya kalau anggapan kamu dan yang lain-lain seperti itu ya monggo saja. Tapi pemasangan baliho di semua titik dengan message ataupun pesan kepak sayap kebinekaan itu apa yang ingin disampaikan sih Mbak? Ya bahwa kita itu adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Kita itu dengan keberagaman kita itu ya tetap harus mengedepankan bahwa kita itu adalah satu bangsa, satu warga negara Indonesia yang harus tetap menjaga kerukunan, apakah itu kerukunan toleransi beragama, kerukunan sesama suku bangsa, kerukunan sebagai rakyat Indonesia. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa kenapa kepak sayap, karena dalam menjalankan apa-apa itu sebenarnya kita tuh harus gotong royong, nggak bisa burung itu terbang tuh kalau sayapnya cuma satu. Cuman intinya tuh kalau mau berjalan tuh harus seiring sejalan, terus kemudian bergotong royong dengan kebinekaannya. Kita tuh satu bangsa gitu. Tapi kalau misalnya dilihat ya di kepak sayap kebinekaan ini ada lagi message yang satu lagi ya Mbak ya. Itu sebetulnya ingin apa sih Mbak? Ingin menaikkan elektoral ataupun ingin memperkenalkan sosoknya Puan Maharani yang belum banyak dikenal publik atau seperti apa? Ya kan itu sah-sah saja, semua orang juga pasang kok, tapi begitu Puan Maharani kok ribut gitu. Kenapa ya? Saya juga ya kenapa, dan itu persepsinya mau bicara karena apa, sebagai apa, yang monggo-monggo saja. Dan saya juga melihat banyak juga foto-foto billboard itu dipasang oleh relawan yang mana alhamdulillah mungkin mendukung atau mempunyai harapan, tapi yang pasti apa yang dilakukan oleh teman-teman, apakah itu relawan atau yang lain-lain sebagai struktur partai dan lain-lain, itu merupakan bentuk apresiasi mereka kepada saya, mungkin gitu, alhamdulillah, yang mana sebagai ketua DPR saya itu diharapkan bisa lebih dikenal oleh masyarakat lah dengan kinerjanya, dengan tahu bahwa kita ini punya ketua DPR loh, atau Mbak Puan tuh ada loh gitu. Tapi nggak pernah disuruh sama Mbak Puan untuk pasang-pasang baliho tuh kader-kader? Nggak ada suruhan? Ya kan nggak ada. Itu kalau kemudian mereka mempunyai niat, kemudian mempunyai pernyataan pasang boleh nggak, terus maksud saya bilang nggak boleh. Kalau relawan-relawan itu ada relawan Gema Puan Maharani? Terima kasih kepada teman-teman relawan, tapi saya pun tidak pernah kemudian menyuruh, bahkan bertemu secara langsung dengan mereka pun sampai saat ini belum. Tapi ada satu waktu nanti akan mengundang dong, kan relawan itu ngefans sama Mbak Puan. Makanya ini kan saya mengucapkan terima kasih karena mereka mengapresiasi, mempunyai harapan, dan itu menjadi tantangan buat saya ya, bahwa nantinya pasti ya insya Allah saya akan bertemu dengan semua teman-teman, saudara-saudara saya ini yang mungkin mempunyai harapan dan memberikan dukungan secara moral pada saya lah. Oke. Tapi dengan memasang baliho, kemudian ada relawan gitu ya, hasil surveinya Mbak Puan di lembaga-lembaga survei ini juga masih rendah ya Mbak ya. Kita bicara fakta statistiknya begitu. Menurut Mbak Puan itu kenapa? Saya nggak pernah lihat juga sih hasil surveinya. Yang penting saya kerja aja. Jadi tujuan dari kerja saya itu kan insya Allah itu nantinya bisa bermanfaat, paling tidak ya, walaupun tidak bisa mungkin bermanfaat secara maksimal, paling tidak saya mempunyai kontribusi dalam membangun bangsa dan negara.
Ya sudahlah, saya kerja aja sekarang. Kerja aja tapi pasti punya ambisi politik dong. Masa nggak pengen jadi kayak Kamala Harris, Ya. memecahkan rekor, jadi wapres Kerja perempuan itu pertama? harus yang pertama harus dilakukan itu buat saya, ya ambisi. Kalau nggak punya ambisi kita nggak punya semangat. Iya. Tapi kan kita harus punya semangat juga dong untuk bisa melakukan semua kerja-kerja. Jangan kalau nggak ingin nantinya gimana kita monoton kan. Oke. Ya tapi saya selalu pinginnya mengalir aja lah gitu, Oke. karena saya memahami bahwa apa yang saya kerjakan walaupun tidak sempurna, saya sudah berusaha secara maksimal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bicara capres cawapres itu selain tentu saja kita harus berikhtiar, kita harus punya tiket, harus ada yang mengusulkan, harus ada yang mendukung dan lain sebagainya. Itu kembali lagi itu Allah yang menentukan. Oke, bicara soal tiket. Ya. Nah, ini kriteria capres ataupun cawapresnya PDI Perjuangan yang akan diberikan tiket itu apa? Apakah harus surveinya tinggi, elektabilitasnya tinggi, populer, media darling, kemudian jadi fansnya anak-anak milenial, atau seperti apa sih Mbak? Yang kamu sampaikan itu kriteria yang tadi, populer, elektabilitas dan lain-lain, itu menjadi salah satu bagian dari apa yang menjadi kemudian kita memutuskan seseorang untuk kemudian bisa menjadi calon dari PDI Perjuangan lah, misalnya kalau saya menyampaikan begitu. Namun yang paling penting lagi adalah mempunyai visi dan misi yang sama dengan cita-cita Bung Karno, mencinta tanah air, tetap kemudian menjunjung tinggi toleransi beragama, kemudian kebinekaan, dan bagaimana mengimplementasikan Pancasila ini tetap selalu berada di hati rakyat Indonesia. Dan kemudian ya tentu saja saya berharap orang tersebut adalah orang yang dekat dengan PDI Perjuangan. Oke, orang yang dekat dengan PDI Perjuangan itu maksudnya apa tuh Mbak? Ya pernah berjuang bersama-sama dan mau membesarkan PDI Perjuangan plus mau membangun bangsa dan negara sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita Bung Karno. Tapi pasti dari kader PDI Perjuangan dong kalau ya itu begitu. Kan ini yang tahu rahasia ini cuma Ibu Mega, saya aja belum tahu. Karena hak prerogatifnya di Ketua Umum itu. Ya. Tapi Mbak Puan pernah nggak sih diajak bicara oleh Presiden Jokowi? Karena kan kalau kita dengar Presiden kan suka mengundang nih tokoh-tokoh yang mau berkontestasi di Pilpres. Kabarnya Mbak Puan salah satunya yang pernah diundang nggak untuk bicara Pilpres? Sering ketemu sama Presiden Jokowi tapi nggak pernah ngomong itu. Jadi tanya Pak sama Presiden Jokowi. Jadi sama sekali nggak pernah ditanya gimana hasil surveinya? Ya nanya itu kan random ya, bisa umum nanya si ini gimana, si ini gimana. Ya tapi kalau mau nanya jawabannya tanya Pak Jokowi. Oke. Komunikasinya jika ada perlu suka berkomunikasi, dan jika ada acara kami berkomunikasi. Kok ini kesannya kayak saya musuhan gitu sama Pak Anies? Karena ya kan ada perbedaan ideologi ya. Tanggapan Mbak Puan soal politisi instan itu seperti apa sih? Saya meyakini tidak ada orang yang bisa kemudian terjun ke masyarakat secara instan. Semua itu kerja keras dan perjuangan. Oke, Mbak Puan, ini bicara soal kontestasi Pilpres 2024, banyak yang memasangkan koalisinya PDI Perjuangan dengan Gerindra, banyak yang memasangkan Anda dengan Pak Prabowo Subianto. Mbak Puan tertarik nggak sama Pak Prabowo, sama-sama maju Pilpres? Saya akrab sama Pak Prabowo, saya baik sama Pak Prabowo. Hubungan keluarga kami dengan Pak Prabowo itu alhamdulillah sampai sekarang cair sekali. Saya bisa ngobrol sama Pak Prabowo dengan santai, begitu juga dengan Ibu Mega. Dan Pak Prabowo itu seseorang yang sangat menghargai dan menghormati keluarga Bung Karno. Jadi nggak ada masalah dengan Pak Prabowo bahwa nantinya ke depan akan seperti apa. Ya kalau saya kan sebagai kader PDI Perjuangan yang menunggu keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Tapi tragedi batu tulis nggak akan terjadi lagi? Ya itu kan masa lalu, kita bicara masa depan. Oke, jadi peluang berkoalisi ataupun duet dengan Pak Prabowo itu terbuka ya? Peluang dan koalisi menuju kontestasi 2020 terbuka dan berpeluang dengan siapa saja. Oke, tapi mengingat PDI Perjuangan kan perolehan kursinya jauh lebih banyak dibandingkan dengan Gerindra. Tentu saja PDIP ingin capresnya dari partai internal dong, bukan dari partai lain. Ya kalau kita melihat dengan jumlah perolehan suara dan PDI Perjuangan hari ini alhamdulillah merupakan partai yang sudah punya tiket untuk maju kontestasi, ya harapan dari PDI Perjuangan tentu saja PDI Perjuangan pada saatnya akan mempunyai calon presiden untuk menuju kontestasi tahun 2024. Tapi kan dinamika politik itu ya bisa berubah-ubah. Tapi nggak mungkin maju sendiri, meskipun PDIP bisa maju sendiri, memajukan calon sebaiknya sendiri. Memang kita itu bisa bersama-sama dengan yang lain.
Oke, Mbak Puan, selain menduetkan Mbak Puan dengan Pak Prabowo Subianto, ada yang mengatakan untuk mengakhiri polemik antara cebong dengan kampret, lebih baik Puan Maharani bergabung saja dengan Anies Baswedan. Tertarik nggak, Mbak? Ya mungkin saja, nggak ada yang tidak mungkin di politik, semua dinamika itu bisa terjadi ya. Tinggal kita lihat lagi tahun depan lah bagaimana ceritanya. Sudah ada pertemuan nggak? Politik. Bisa, saya sering suka juga secara tidak sengaja bertemu dengan Pak Anies di acara-acara, ya itu aja. Komunikasinya? Komunikasinya jika ada perlu suka berkomunikasi, dan jika ada acara kami berkomunikasi. Kok ini kesannya kayak saya musuhan gitu sama Pak Anies? Karena kan Ya ada perbedaan ideologi ya. Banyak yang bilang. Jadi untuk menyatukan nasionalis religius jadi satu aja. Gitu. Perbedaan politik itu kan ya di politik, tapi pertemanan, silaturahmi kekeluargaan. Saya rasa saya sama Pak Anies nggak ada masalah. Jadi kenapa kayak ada musuhan ya? Nggak ada musuhan. Kalau nggak ada masalah berarti terbuka ya, semuanya untuk duet terbuka, tapi sama kan semua dengan siapa saja selama itu kemudian mempunyai visi dan misi yang sama dalam membangun Indonesia ke depan. Oke. Mbak, kalau kemudian nanti Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri kemudian menentukan capres dari PDI Perjuangan bukan Mbak Puan, artinya Anda tidak mendapatkan tiket capres dan cawapres. Rencana selanjutnya apa? Ya sekarang Ketua DPR, nanti saya lihat kalau memang tidak ada tiket untuk menjadi capres dan cawapres yang mana sampai sekarang kan kita juga nggak tahu. Yang tahu itu cuma Bu Mega aja, saya aja anaknya nggak tahu. Kalau saya cari-cari tahu, Ibu Mega juga udah tunggu dulu Puan sampai waktunya. Sekarang kerja untuk rakyat. Ya kita lihat bagaimana penugasan saya selanjutnya, karena sebagai kader partai tentu saja ini bukan bicara ibu dan anak. Kalau bicara ibu dan anak mungkin kan saya bisa, saya maunya cuman ini aja gitu kan, maunya cuman jadi ini kan ini bukan masalah cuman-cuman. Tapi bagaimana kemudian penugasan itu ditugaskan kepada saya dan saya merasa saya mampu dan nantinya akan bermanfaat, itu aja. Dan sampai saat ini belum ada pembicaraan ke arah sana. Belum ada pembicaraan ke arah sana, tapi pembicaraan di internal PDIP soal target menang pemilu legislatif 2024 pasti sudah dibicarakan ya. Targetnya berapa sih, Mbak? Ya targetnya tentu saja paling tidak kami harus bisa mempertahankan jumlah anggota fraksi PDI Perjuangan di nasional, dan ya target yang selanjutnya kami berharap bahwa kita bisa nambah lagi anggota fraksi yang ada di nasional. Ya tentu saja dengan bertambahnya jumlah anggota fraksi PDI Perjuangan yang ada secara nasional itu tentu saja jumlah suara yang akan kami peroleh itu akan jauh lebih banyak atau tinggi daripada yang kemarin perolehan tahun 2019 ya. Untuk PDIP, untuk Anda sebagai pengurus teras PDIP, lebih penting mana, menang pemilu legislatif atau menang pilpres? Ya pileg dan pilpres sama-sama. Harus menang dua-duanya, karena kan kemarin udah menang 2 kali pileg pilpres, yang ini sekarang harus juga menang. Insya Allah ya, namanya cita-cita kan boleh, dan harapan insya Allah ya kita mau hat-trick 3 kali. Hat-trick 3 kali, menciptakan sejarah ya. Oke, Mbak, ideologinya PDI Perjuangan itu ideologinya Bung Karno, bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi ketua umum sudah sangat lama ya. Pada akhirnya Ibu Mega nantinya pasti akan menyerahkan tampuk kepemimpinan partai kepada seseorang ataupun orang lain. Menurut Mbak Puan memang harus Trust Soekarno yang menjadi ketua umum atau terbuka peluang bagi orang lain? Sampai saat ini kan memang secara langsung atau tidak langsung kan seluruh kader PDI Perjuangan itu masih berharap bahwa sebagai pengikut ideologisnya Bung Karno, mereka masih berharap bahwa akan ada Trust Soekarno yang tetap menjaga pemikiran-pemikiran ideologi Bung Karno, kemudian cita-cita dari Bung Karno di PDI Perjuangan. Ya tentu saja saya pun sebagai cucu Bung Karno, sebagai keluarga Bung Karno juga masih mempunyai harapan seperti itu. Karena kalau kita lihat datang ke lapangan, datang ke daerah-daerah, masih banyak sekali orang yang mengenal, misalnya tahu Bung Karno atau tidak, tahu siapa presiden pertama, bagaimana dengan Bung Karno, bahkan di rumahnya tuh saya masih lihat ada foto-foto Bung Karno yang udah warnanya udah kuning dan lain-lain sebagainya gitu kan. Jadi masih banyak orang yang cinta dengan Bung Karno. Jadi kalau memang nantinya pada saatnya itu dimungkinkan ada salah satu dari Trust Soekarno yang kemudian mampu dan sanggup serta pernah berjuang bersama-sama dan mempunyai cita-cita dan keinginan untuk tetap bisa membangun PDI Perjuangan itu ke depan, ya saya tetap berharap bahwa nantinya Ibu Mega tentu saja sudah memikirkan dengan pertimbangan yang sangat matang akan memberikan tongkat selanjutnya itu kepada salah satu Trust Soekarno. Salah satu Trust Soekarno ya. Jadi harus Trust Soekarno, tidak terbuka pintu bagi di luar Soekarno menjadi ketua umum PDI Perjuangan. Selama masih ada Trust Soekarno yang mampu dan mau
melanjutkan cita-cita Bung Karno, saya masih berharap bahwa PDI Perjuangan akan diteruskan oleh Terah Soekarno. Lebih memilih jadi ketua umum PDI Perjuangan atau presiden atau wapres? Ketua DPR. Oh, loh, enggak, ini maksudnya ke depannya, Mbak. Ya berandai-andainya terlalu jauh. Sekarang ketua DPR aja belum selesai. Jadi saya mau menjalankan tugasnya sebagai ketua DPR itu sebaik-baiknya dulu. Ya nanti yang lain-lain mengalir saja. Dan track record, kinerja, kesanggupan dan kemampuan itu kan ya kita lihat lagi lah. Paling tidak ya harusnya orang bisa menilai secara positif bahwa Puan Maharani itu mampu atau tidak ya dilihat dari kinerjanya. Jangan karena mungkin saya jarang tampil, saya nggak mau narsis atau dan lain sebagainya. Terus Puan nggak pernah kerja, lihat dulu dong kerjanya gitu. Kita sebagai orang juga, saya manusia biasa, punya banyak kekurangan. Dan salah satu hal yang kemudian mungkin orang nggak mengenal saya karena mungkin tidak mau mengenal saya. Karena sudah ada stigma yang Puan nggak pernah kerja, Puan hanya karena dari mempunyai privilege jadi nggak bisa apa-apa ya. Tapi tolong objektif lah dalam menilai seseorang. Terakhir, ambisi tertinggi dalam politiknya seorang Puan Maharani itu apa? Alhamdulillah saya pun tidak menyangka bahwa umur 40 saya sudah diberikan kesempatan untuk jadi Menko pertama termuda perempuan. Kemudian umur 45 alhamdulillah juga menjadi ketua DPR perempuan pertama dan termuda juga. Jadi buat saya ini suatu hal yang sudah luar biasa. Saya betul-betul sangat beruntung bisa punya posisi seperti ini. Bahwa punya ambisi yang lain ya selain posisi ini ya tadi lagi kerja, ikhtiar, perjuangan hanya bisa ditentukan oleh Allah aja. Oke. Waktu Mbak yang akan menjawab bagaimana kinerja dari seorang Puan Maharani dapat diapresiasi oleh publik, dan waktu juga yang akan menjawab apakah Anda mendapatkan tiket dalam kontestasi Pilpres 2024 baik sebagai capres dan juga cawapres. Nanti kita akan ketemu lagi Mbak, semakin panas kayaknya kontestasi Pilpres 2024. Terima kasih Mbak Puan. Terima kasih, insya Allah. Sudah meluangkan waktu untuk CNN Indonesia di Pulau Dewata. Sekali lagi sukses, sampai jumpa nanti di kontestasi Pilpres 2024. Dan pemirsa, itu adalah wawancara saya dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Saya Rifana Pratiwi pamit, sampai jumpa di wawancara berikutnya.